Jadi tujuan saya untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas kuliah kewirausahaan saya. Ya, siap. Untuk itu mungkin Bapak bisa memperkenalkan dirinya sedetail mungkin untuk dijadikan sebagai geografi. Baik, nama saya Adnan. Saya yang kelola untuk depot air minum serta untuk Cafe Dokomoronya. Kalau boleh tahu, Bapak lahir di mana dan umur berapa? Saya lahir di Dili, 28. Di mana, Pak? Dili. Timor Leste atau Timur Timur, tanggal 28 September 1949. Kalau boleh tahu, Bapak sudah lama menetap di Makassar? Sudah lama, sudah dari 99 sudah ada di Makassar. Tahun 99, Ya. lama tadi. Bisa disebutkan Pak, yang latar belakang pendidikannya? Saya S1 Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. SD-nya Pak, SD di mana? SD Makura, SMP 8, SMA 13. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi langsung saja pada pertanyaannya. Yang pertama, apa latar belakang Bapak memilih usaha ini? Karena untuk usaha ini sendiri itu saya milih sendiri, apalagi melihat kondisi yang sekarang. Dulu saya pernah kerja di kantoran, cuma karena basicnya memang lebih ke wirausahaan, jadi saya pilih untuk membuka usaha seperti ini. Iya Pak. Jadi dari mana Bapak bisa mendapatkan ide untuk memilih yang usaha ini Pak? Sebenarnya sih untuk usaha sendiri saya banyak lebih ke melihat, bereksperimen dulu sebelum membuka usaha sebenarnya. Jadi tidak asal buka, kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Setelah bilang sudah fix mau buka, baru kita buka. Di sini tadi ya bereksperimen bagaimana Pak? Ya, bereksperimen maksudnya kita datang ke tempat-tempat yang usaha sejenis, misalnya ke usaha kafe, kita ke tempat usaha kafe yang lain, kita lihat bagaimana caranya penyajian minumannya misalnya, atau ke tempat garam bagaimana caranya untuk alat-alatnya misalnya. Jadi kita banyak untuk lihat-lihat dulu sebelum membuka. Jadi Bapak melihat peluangnya kalau ini usaha ini bagus begitu Pak? Ya, seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya Bapak untuk mengelola Pak usaha ini? Sebenarnya untuk usaha ini saya kelola selain sama istri itu sama adik. Jadi kita lebih condong ke melihat dulu kondisi pasarnya bagaimana, kita lihat dulu kondisinya bagaimana, baru kita bisa ambil keputusannya seperti itu. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu karyawan Bapak di sini berapa banyak Pak? Sebenarnya untuk karyawan tuh ada 2 orang. 2 orang. Selain istri ada juga karyawan satu lagi di rumah sakit. Apa Bapak punya kriteria dalam merekrut karyawan Bapak begitu? Sebenarnya untuk karyawan kita lebih condong ke yang lebih loyal. Yang lebih loyal. Lebih loyal karena jujur untuk karyawan sendiri, apalagi dengan kondisi yang sekarang, pasti yang permasalahan pertama itu pasti gaji ya. Apalagi dengan kondisi sekarang. Jadi kita harus cari yang lebih loyal dulu, baru yang bisa dipercaya untuk menjalankan bisnis. Kalau boleh tahu, gaji karyawan Bapak itu dikasih per bulan atau per hari? Saya kasih per bulan. Per bulan. Ya Pak. Selanjutnya bagaimana caranya Bapak untuk bisa mengatur karyawannya Pak? Untuk pengaturan karyawan sendiri, itu sebenarnya karena kita pakai sistem kayak keluarga, jadi untuk pengaturannya lebih simple, jadi nggak terlalu ribet. Yang bagaimana itu Pak? Bisa dijelaskan? Jadi karena kita keluarga, jadi pengaturan karyawan jadi katanya kan ya kita sesuaikan dengan jam kerjanya misalnya, jam kedatangannya misalnya. Jadi kita nggak bisa bilang kita harus target berapa banyak. Apa dengan keadaan yang sekarang seperti ini, jadi kita ya harus bisa mengerti keadaan karyawan dulu baru bisa mengambil keputusan. Yang mengerti keadaan bagaimana? Ya mengerti keadaan yang sekarang, maksudnya dengan nuansa COVID sekarang kan, apalagi karyawan saya sudah cukup berumur, jadi saya tidak bisa terlalu paksakan bilang dia harus kerja sampai full time. Jadi kita bisa ganti-gantian kalau misalnya saya datang duluan, jadi saya tidak bisa bilang harus mengikat waktu dan dia harus datang jam segini, harus pulang jam segini. Jadi saya harus mengerti keadaannya dia dulu,
Jadi saya bisa paksakan keadaan saya begitu. Jadi kita saling mengerti cerita. Nah, kalau boleh tahu Pak, jam operasi dari yang ini nih, dari yang dimulai dari jam berapa Pak? Yang buka Kalau sampai untuk galon sendiri itu jam 10, jam 9, jam 10. Sedangkan untuk kafe itu maksimal jam 12 sampai jam 10. Kalau kafe 9 buka, jam jadi 9 buka untuk galon. Iya, Kalau untuk kafe itu jam 12 sampai jam 10 malam. jam 10 malam. Kalau ini tutup Pak, jam 12 malam juga Jam tutup. 10 malam. Jam 10 malam tutup. Iya. Iya Pak. Jadi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sangat menginspirasi sekali kita kakak, bapak. Jadi terima kasih banyak Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.